Siang itu suasana di kantor itu sangat sepi sekali. Dalam sebuah ruangan di lantai 2 tepatnya itu ada seorang manajer bernama Basori itu tengah melamun sambil duduk dan mengangkat kedua kakinya di atas meja. Ia terus berpikir, ya memang saat ini dia sedang kasmaran dengan seorang gadis dan gadis itu tak lain adalah Linda, bawahannya sendiri. Linda memang cantik dan seksi. Di usianya yang baru mencapai 28 tahun, tubuhnya memang sempurna dan menantang birahi setiap pria yang memandangnya. Terutama dadanya yang terlihat amat membusung indah. Nah, Linda ini sudah cukup lama bekerja di kantor itu. Kini, ia menjadi kepala bagian pemasaran dan distribusi yang membawahi 70 orang karyawan. Berkali-kali Basori mengajak Linda untuk makan malam, tetapi selalu ditolaknya dengan berbagai banyak alasan. Capek lah, atau alasan lain, atau mungkin dia sudah punya pacar. Inilah yang membuat Basori berpikir keras sejak tadi. Dan dia berpikir bagaimana caranya supaya Linda itu takluk dalam pelukan Basori. Nah, akhirnya Basori teringat nih, ada orang pinter yang bisa membuat permohonan itu terkabul. Nah, Basori berencana untuk menemui orang itu nanti malam. Dengan penuh semangat, ia mengemudikan mobil menuju sebuah hutan terpencil sekitar 15 km dari rumahnya. Rupanya orang yang ia tuju adalah seorang kakek tua yang tak lain adalah dukun ilmu hitam. Namanya adalah Mbah Zain. Nah, orang ini terkenal seantero kota sebagai dukun santet yang amat sakti. Adapun keinginan orang yang datang padanya pasti tercapai. Ia belum pernah gagal. Orang yang datang pasti berhasil. Nah, begitu banyak pasien yang datang atau customer yang datang kepada Mbah Zain itu biasanya sih meninggalkan berupa upah, baik uang ataupun barang yang lain. Nah, tidak jarang juga mereka tuh menghadiahi wanita untuk ditiduri oleh Mbah Dukun itu. Keren banget ya, tua-tua keladi makin tua, nafsunya makin jadi. Nah, dalam pertemuan itu akhirnya Basori mengutarakan semua keinginannya kepada Mbah Zain untuk mendapatkan Linda bagaimanapun caranya. Dan Mbah Zain pun memberikan instruksi kepada Basori agar dia mendapatkan beberapa helai rambut Linda atau beberapa pakaian, terutama baju dalam Linda. Tampaknya untuk mendapatkan beberapa potong pakaian Linda akan sangat sulit. Namun untuk rambutnya masih bisa diperjuangkan. Keesokan harinya, saat di kantor, Linda masih sangat sibuk dengan pekerjaannya hingga tak sempat makan siang. Hal itu pun yang dilihat oleh Basori dan dia hendak merayu Linda untuk mengajak makan siang. Ya, karena Linda belum makan, akhirnya Linda bersedia untuk makan siang dengan Basori pada saat itu. Selama di dalam mobil, Basori mencoba membelai rambut Linda dengan harapan mendapatkan sehelai rambut Linda demi syarat untuk perdukunan. Namun Linda selalu menampinya dengan merasa risih akan hal tersebut. Nah, sesampainya di restoran, mereka memesan makanan dan menikmati santap siang seperti tak terjadi apapun. Dalam percakapan mereka, Basori akhirnya mengungkapkan perasaannya dengan jujur kalau dia tuh suka sama Linda. Nah, Linda sebenarnya udah tahu sih kalau perasaan Basori itu suka sama dia. Namun Basori sudah punya istri dan anak. Tak mungkinlah kalau Linda mau dijadikan yang kedua. Basori akan memenuhi semua kebutuhan Linda dan ibunya jika mau menikah dengan Basori. Namun Linda tetap menolaknya dengan alasan dia sudah punya kekasih. Mendengar jawaban dari Linda, Basori sangat kecewa dan tetap akan menggunakan cara dari Mbah Zain, sang dukun, dalam mendapatkan Linda. Keesokan harinya, Pak Basori mengadakan rapat besar secara mendadak yang membuat seluruh karyawan kaget. Agenda rapat akan dibagi dalam tiap divisi dan akan diadakan di puncak.
yaitu tempat villa dari Pak Iqbal yang merupakan kepala wilayah dari perusahaan ini. Nah, mendengar hal ini, ada yang senang, tentu aja ada yang kecewa lantaran harus meninggalkan rumah mereka. Terutama Linda, yang merasa harus meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Lantas, bagaimana lagi? Namanya juga tugas kantor. Mau gak mau harus ikut pimpinan. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Seluruh karyawan menunggu di kantor, dan di sana itu ada sebuah bus besar yang siap mengantarkan mereka menuju villa Pak Iqbal di puncak. Terlihat Linda juga tengah bersiap-siap ya, dengan 2 tas koper sebagai bekal selama tinggal di puncak nanti. Dan seperti biasa, Mbak Sori mulai mendekati Linda dan duduk di samping Linda. Singkat cerita, mereka semua tiba di villa. Dan mereka semua sudah bersiap ya menuju ke beberapa kamar yang sudah disediakan. Nah, khusus untuk wanita dikumpulkan dalam satu kamar besar. Begitu pula dengan yang karyawan laki-laki juga disiapkan satu kamar besar. Jadi tidurnya itu secara bersamaan gitu ya. Nah, acara rapat besar akhirnya digelar selama 3 jam. Mereka membahas tentang perkembangan dan prestasi dari omset yang telah perusahaan lalui selama ini. Setelah rapat selesai, akhirnya mereka merayakan dengan berenang bersama di kolam renang mewah yang ada di villa itu. Terlihat ada beberapa wanita yang mengenakan pakaian yang sangat seksi dengan payudara yang menjemur keluar, dan tentu saja membuat para pria yang melongo membuat para pria yang melihatnya saat itu melongo melihat itu semua. Begitu pula dengan Mbak Sori yang semakin tak tahan dengan penampilan Linda yang sangat seksi dengan memakai BH dan juga celana dalam saja pada saat berenang. Semakin cantik dengan rambut terurai dan pandai saat berenang. Acara dilanjutkan dengan makan malam selayaknya hotel berbintang. Namun kondisi mereka masih mengenakan pakaian renang atau bikini. Nah, terlihat para mata pria ya dimanjakan dengan pemandangan yang menarik ya, berupa tubuh seksi di sekitar mereka. Dan saat itu Mbak Sori mengajak Linda untuk ikut dengannya ke kebun belakang villa karena ada tanaman mawar yang kebetulan sangat disukai oleh Linda. Nah, akhirnya Linda pun mau ikut Mbak Sori dengan keadaan masih mengenakan bikini. Selama mereka berjalan kaki, tampaknya mata Mbak Sori terus ya menjelajahi setiap lekuk tubuh Linda tanpa henti. Akhirnya mereka sampai ke kebun belakang. Di sana banyak bunga mawar yang memang sengaja ditanam di situ untuk memperindah lokasi villa itu. Dan Linda sangat senang dengan pemandangan itu serta berterima kasih kepada Pak Basori atas tindakannya. Namun bukan itu yang dimaksud oleh Basori. Ternyata Basori tengah mempersiapkan rencana hendak memperkosa si Linda dengan bantuan sang dukun bernama Pak Zain, yang ternyata selama ini bersembunyi di balik semak-semak di samping Linda saat itu. Mbak Sori langsung mendekap Linda dan langsung melakban mulut Linda supaya tidak teriak. Dan Mbah Zain juga turut membantu dalam mengikat tangan Linda dengan tali tambang yang memang sudah disiapkan Mbah Zain dari rumah. Linda terus meronta dan mencoba memberontak. Dia tak menyangka kalau di acara villa ini hanyalah jebakan dari Mbah Sori untuk menyetubuhi dirinya. Setelah Mbah Sori dan Mbah Zain mengikat Linda dengan sempurna, akhirnya Mbah Sori melepas celananya dan langsung mendekati Linda dan melepas BH dan celana dalam yang masih dikenakan Linda. Mbah Sori akhirnya menyetubuhi Linda tanpa ampun saat itu. Linda tak kuasa menerima, hingga dia menangis karena tak sanggup lari dari kejadian itu. Mulutnya dilakban, tangannya diikat, dan Mbah Sori menindihnya dengan sekuat tenaga. Akhirnya Linda hanya bisa pasrah dengan apa yang menimpanya. Ketika Mbah Sori menyetubuhi Linda, tampak Mbah Zain sangat menikmati pemandangan di depannya, dan dia mulai tak kuasa menahan birahinya. Tiba-tiba Mbah Zain sudah tidak mengenakan pakaian apapun dan langsung menyentuh tubuh Linda saat itu, padahal Linda sedang digarap sama Mbah Sori. Melihat gadis pujaannya diremas oleh Mbah Zain, Mbah Sori pun langsung naik pitam dan mendorong tubuh Mbah Zain hingga terpelanting ke belakang.
dan mereka terlibat cekcok hingga akhirnya Mbak Zain juga emosi dengan perlakuan Mbak Sori kepada dirinya yang dinilai tak sopan dan tak menghargai usaha Mbak Zain yang telah membantunya untuk mendapatkan Linda. Akhirnya Mbak Zain pun mengambil belati, sejenis pisau kecil ya, yang ada di tasnya dan langsung menusuk tubuh Mbak Sori tanpa ampun hingga akhirnya Mbak Sori tergeletak tak bernyawa. Setelah mengetahui Mbak Sori tewas, akhirnya Mbak Zain langsung mendekati Linda dan mulai menyetubuhinya. Kini dua pria yang bukan suaminya atau yang belum jadi suaminya telah merenggut kesucian darinya. Dan yang lebih parahnya lagi, dengan mata kepala sendiri si Linda melihat kasus pembunuhan hanya karena rebutan ingin memperkosanya. Setelah Mbak Zain puas dengan menyetubuhi Linda, akhirnya Mbak Zain menghilang begitu saja, meninggalkan Linda yang masih terikat dan tubuh Mbak Sori yang tergeletak tak bernyawa di sana.